Bab 302, Raizakia, 8. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Angin Siena menyelimuti Yujin. Itu adalah sensasi nostalgia yang akrab. 3 abad yang lalu, Siena sering membungkus anginnya di sekitar Hamel selama pertempuran. Angin berfungsi untuk melindungi Hamel dari sihir musuh sambil memungkinkan dia untuk bertarung lebih bebas. Ratusan tahun telah berlalu sejak saat itu. Dia pernah mengalami kematian sekali, dan dia sekarang hidup dalam tubuh baru setelah reinkarnasi. Namun, pada saat ini, Yujin berpikir bahwa tidak ada yang berubah. Dia sekarang Yujin Leonhard, dan juga Hamel Dinas, dan sekarang, Siena Merdain ada di sisinya. Benar, dia mengangkat pedang suci dan pedang cahaya bulan di depannya. Ayo pergi. Kekuatan yang memungkinkannya untuk mendorong Raizakia sudah hilang, dan dia tidak bisa menggunakan ignition lagi. Selain itu, dia harus berhati-hati, memastikan bahwa itu prominence tidak akan lepas kendali. Mengingat bahwa aliran dan output mana di tubuhnya tidak stabil, menggunakan pedang kosong atau gerhana juga sepertinya bukan pilihan yang layak. Raizakia tampak dalam kondisi yang lebih baik. Meskipun Yujin telah memotong dan menghancurkan sisik naga, Raizakia telah pulih dari sebagian besar kerusakan selama jeda singkat yang diberikan kepadanya. Meskipun dia mungkin lebih lemah dari sebelumnya karena kekuatan kegelapan yang dikeluarkan, jelas bahwa Raizakia berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Yujin. Dengan demikian, Yujin tidak dalam situasi yang sangat menguntungkan. Meski begitu, Yujin tidak merasakan firasat kekalahan. Raizakia juga bisa merasakan pergeseran atmosfer. Perubahan itu cukup gamblang. Beberapa saat yang lalu, mata dan ekspresi Hamel telah mengkhianati keputusasaan yang dia rasakan. Sepanjang pertempuran panjang mereka, keputusasaan tidak pernah sekalipun meninggalkan sisi Hamel, bahkan pada saat-saat ketika dia memegang keuntungan. Itu karena Hamel telah merasakan bahwa gelombang pertempuran bisa berubah kapan saja dan bahwa kematian adalah akhir yang tak terhindarkan baginya. Tapi sekarang, bahkan tidak ada sisa keputusasaan dari sebelumnya. Ini tidak mengubah apapun, pikir Raizakia. Sama sekali tidak ada, dia mengingatkan dirinya sekali lagi. Wow! Kekuatan gelap yang mengelilingi Raizakia mulai mendidih dan meletus, melahirkan kilatan cahaya di tengah-tengah energi yang kuat. Jangan khawatir tentang sihir, meyakinkan Siena, mengangkat Akasha di depannya. Lingkaran yang tak terhitung jumlahnya muncul di lup lubang abadi yang tak terbatas dan terjalin. Lingkaran terbagi, terjalin, tersebar, dan dibagi berulang kali. Operasi mana yang paling optimal untuk formula lingkaran? Sebuah amplifikasi kekuatan magis yang dihasilkan. Penyederhanaan rumus yang efisien. Penghilangan mantra. Pembagian kesadaran untuk memungkinkan beberapa coran. Menyimpan sihir di alam bawah sadar untuk digunakan nanti. Itu adalah keuntungan dari lubang abadi yang telah digariskan Mer di masa lalu di Akron. Dan meskipun Yujin telah menciptakan formula api cincin dengan menggabungkan formula api putih dan lubang abadi, bahkan sekarang, dia tidak dapat sepenuhnya memahami lubang abadi. Bahkan lebih sulit untuk dipahami sekarang karena dia melihatnya secara langsung. Mana yang dipancarkan Siena dalam keadaan spiritualnya yang tidak lengkap samar dan lemah. Namun, sihir yang dia sulap tidak lemah sama sekali. Wah! Sebuah bola api muncul di depan Akasha. Itu adalah sihir sederhana, mantra dari lingkaran pertama yang banyak digunakan, bola api. Namun, bola api yang disulap Siena memancarkan tingkat panas yang tidak masuk akal. Itu tidak bisa dianggap sebagai serangan lingkaran pertama. Lusinan bola api lagi muncul di depan Akasha, dan mereka membentuk roda api besar seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Roda api mulai berputar, dan panas yang mengamuk mulai menumpuk di dalam roda bukannya tumpah keluar. Payudara. Kekuatan gelap mengalir keluar dari kegelapan yang mengelilingi Raizakia. Serangan sihir yang tak terhitung jumlahnya menyapu ruang, mencoba melahap Yujin dan Siena. Pada saat yang tepat, panas yang terkandung dalam roda api dilepaskan, menghalangi sihir naga. Roda yang berputar dan menyala mulai maju menuju Raizakia. Yujin menendang tanah tanpa ragu-ragu. Saat roda api merobek kekuatan kegelapan, itu menciptakan celah baginya untuk dieksploitasi. Yujin menyerbu ke angkasa, lalu mengayunkan kedua pedangnya. Namun, dia lebih lambat dari sebelumnya. Itu mudah dihindari. Raizakia mengangkat tangannya sambil menjauh dari lintasan bilah kembar. Lengan naga tumbuh dalam ukuran dan jatuh ke arah kepala Yujin sebagai instrumen kematian raksasa yang tumpul. Namun, serangannya tertangkap di tengah jalan. Siena diam-diam menyulap pengekangan magis yang menyita sisik yang menutupi lengan Raizakia. Sebelum dia bisa melepaskan pengekangan, pedang suci memotong lengannya, dan pedang cahaya bulan menggali dadanya. Kuah! Raizakia meraung sambil memaksa tubuhnya melengkung dengan dark power. Dia buru-buru menjalani transformasi menggunakan polimorph. Kreaek! Cahaya Moonlight Sword lebih redup dari sebelumnya dengan penurunan kekuatan Yujin. Yujin gagal menembus sepenuhnya dengan pedang cahaya bulan. Namun, dia tidak berusaha untuk mendorong pedang lebih jauh ke dada naga tetapi malah menariknya keluar tanpa ragu-ragu. Dia bisa bertarung dengan percaya diri dan dengan pasti karena dia tidak sendirian. Lusinan lampu berkilauan di belakang Yujin. Kilauan cahaya melewati Yujin seperti kunang-kunang dan mencapai Raizakia. Apakah mereka kunang-kunang?
Serangga. Sayangnya, sosok cahaya yang menembus dada Raizakia tidak sepele seperti kunang-kunang. Gemuruh. Kilauan cahaya meledak setelah menetap, membuat Raizakia terbang mundur. Skala naga kebal dan protektif terhadap sebagian besar sihir. Namun, peluru sihir telah menemukan tanda mereka di celah antara sisik dan menyerang akar mereka. Bahkan jika sihir Siena lebih unggul dari Raizakia, keuntungan inheren yang dimilikinya sebagai naga membuatnya mustahil untuk mati karena serangan sihir. Dengan demikian, Siena tidak bisa membunuh Raizakia. Namun, ini bukan masalah sekarang karena dia tidak sendirian. 3 abad yang lalu, mereka berlima sangat kuat karena kekuatan mereka berada dalam harmoni yang sempurna. Jika tidak mungkin membunuh sesuatu dengan sihir, mereka akan menebasnya dengan pedang. Jika mereka tidak bisa menebangnya, mereka akan memukulinya sampai mati. Jika tidak mungkin mengalahkannya sampai mati, mereka bisa memurnikannya dengan cahaya. Jika mereka tidak bisa memurnikannya, mereka akan menemukan cara lain. Dalam hal ini, Eugene dan Siena mampu menghasilkan tingkat harmoni yang hampir sama seperti yang mereka lakukan dengan kelima kelompok mereka yang hadir 3 abad lalu. Meskipun tak satu pun dari mereka adalah ahli dalam sihir divine, mereka memiliki pedang suci. Apa yang mereka kurang dalam kekuatan dengan pedang suci bisa dibuat dengan pedang cahaya bulan. Selain itu, mereka bahkan memiliki Archwizard yang bisa melihat ke bawah bahkan seekor naga. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Raizakia mengalami sendiri apa yang diwakilinya. Sulit baginya untuk bertarung, dan pertempuran itu tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Dia tidak bisa mendikte pertarungan. Jika Eugene mendorongnya dengan kekuatan luar biasa sebelumnya, sekarang, kedua manusia itu benar-benar membongkar Raizakia. Sulit untuk menembus sisik naga dengan sihir. Dengan demikian, Eugene pertama-tama akan memotong sisik dengan pedang suci dan pedang cahaya bulan. Siena akan menindaklanjuti dengan sihirnya, menembus ke dalam laserasi dan menyebabkan sisik meledak dari akarnya, merobek daging naga dan menyebabkan darah tumpah. Kemudian pedang suci dan pedang cahaya bulan akan mengambil alih sekali lagi. Raizakia tidak berhenti melawan. Namun, sihir pertahanannya melemah oleh rentetan serangan yang terus berlanjut. Selain itu, serangannya dipotong pendek oleh sihir. Dia merasa terkejut dengan kehancuran yang mengelilinginya di semua sisi. Kedua pedang itu memblokir nafas jarak dekat yang dia lepaskan bahkan sebelum mereka bisa menyebabkan kerusakan, dan dia menjadi orang bodoh yang menggapai-gapai ketika kedua lengannya diblokir dan dibelokkan berulang kali. Masing-masing dan setiap tindakannya disambut dengan pengekangan. Dia tidak bisa maju atau mundur seperti yang dia inginkan. Apa yang bisa dia lakukan? Sebelum dia bisa memikirkan jawaban, Raizakia terlempar ke belakang. Sisi kiri tubuhnya terasa kosong. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 mantra berbeda telah memengaruhinya, merampas lengan kirinya. Ini tidak mungkin. Mata Raizakia bergetar. Butuh waktu terlalu lama bagi lengannya untuk beregenerasi. Pedang penghancur ada padanya bahkan lebih cepat dari lengannya bisa beregenerasi. Dengan teriakan putus asa, Raizakia mengayunkan lengan kanannya. Kakak-kakak. Sisik lengan kanannya dibersihkan oleh sinar bulan. Siena tahu bahwa cahaya pedang cahaya bulan secara inheren menolak sihir. Dengan demikian, dia tidak menempatkan sihirnya tepat di belakang pedang cahaya bulan tetapi sebaliknya memastikan bahwa itu melayang di sekitar Eugene, mengimbangi dan melindunginya. Aku merindukan ini, bisik Siena sedih. Berbagai mantra yang berputar-putar di sekitar Eugene secara bersamaan menembak ke arah Raizakia. Lengan kirinya, yang sedang dalam proses pembentukan dengan daging, sisik, dan tulang baru, dihancurkan lagi. Namun, sihir Siena tidak berhenti di situ tetapi terus menyusup ke tunggul lengan kiri Raizakia. Kotoran terbentuk dalam darah naga hitam. Gumpalan mana Siena telah berubah dan berkurang menjadi ukuran sangat kecil seperti parasit tak terlihat, menjulurkan kepala mereka ke kapal Raizakia. Dia berani, dia berani, dia berani. Raizakia menggertakkan giginya sambil melepaskan kekuatan kegelapannya. Apakah gadis itu berpikir dia bisa mencemari darah naga dengan sihir yang begitu sedikit? Menanggapi kekuatan kegelapan, kotoran dalam darahnya dibakar. Boom! Namun, aksi tersebut mengakibatkan ledakan yang dimulai dari bahu kiri Raizakia. Lebih banyak ledakan menyusul, menyebabkan sisik naga hitam menyebar dari dalam keluar. Saat Raizakia melepaskan kekuatan kegelapannya, kondisi untuk sihir Siena telah selesai, menempel pada kekuatan kegelapan dan menyebabkan ledakan. Kekuatan ledakannya tidak besar. Meskipun ledakan telah terjadi di dalam tubuh Raizakia, setiap aspek naga tahan terhadap sihir, termasuk darah, tulang, daging, dan sisik mereka. Tapi tidak masalah jika Raizakia masih hidup. Siena telah mencapai tujuannya untuk menciptakan celah. Raizakia mengetahui hal ini juga karena guncangan internal menyebabkan dia menegang. Untuk sesaat, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya seperti yang dia inginkan. Meskipun itu adalah momen yang sangat singkat, itu lebih dari cukup waktu bagi seorang prajurit berpengalaman untuk menggunakan pedangnya puluhan kali. Bukannya Eugene disuruh mengayunkan pedangnya saat ini. Keduanya bahkan tidak berbagi pandangan. Tapi ini adalah sesuatu yang telah mereka capai ribuan kali. Dengan demikian, Eugene menikam pedang suci dan pedang cahaya bulan ke arah Raizakia tanpa ragu-ragu dengan pemahaman diam-diam naluriah. Tidak,
Dia tidak bisa menghindarinya. Ini bisa membunuhnya. Tidak. Apakah dia benar-benar akan mati? Bagaimana dengan tubuhnya? Itu masih tidak menanggapi keinginannya. Sihir pertahanan? Tidak, itu akan terlambat. Hanya ada satu hal yang bisa dia lakukan. Naga iblis kuno menemukan satu-satunya pilihan yang bisa dia buat di saat kritis ini. Kreaek. Saat kedua pedang itu menembus dadanya, tubuh Raizakia mulai membengkak. Akibatnya, meskipun kedua pedang itu benar-benar menembus dadanya, serangan itu akhirnya menjadi terlalu dangkal. Raizakia telah memilih untuk meninggalkan bentuk manusianya. Dia telah melepaskan polimorf dan kembali ke bentuk drakoniknya di saat-saat terakhir. Meski begitu, dia gagal sepenuhnya menghindari serangan itu. Meski dangkal, kedua pedang itu masih menembus dadanya, dan serangan itu mengakibatkan kerusakan pada hati naganya. Kuah! Raizakia melepaskan jeritan berteriak. Dia berusaha naik ke udara dengan mengepakkan sayapnya yang compang camping dan besar. Yujin menarik pedang keluar dari dada naga. Apakah kamu yakin itu pilihan yang tepat? Dia mengejek sebelum menendang dada Raizakia. Wah! Badai kekuatan gelap dilepaskan dari sayap Raizakia, tetapi Yujin tidak perlu bertahan. Sihir Siena melindunginya dalam badai dahsyat. Aku tahu, kan? Siena tertawa dengan cara yang sama dari belakang. Luka di dada Raizakia pulih perlahan, dan badai kekuatan gelap jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Itu karena cedera pada hati naganya. Raizakia nyaris menghindari kematian dengan melepaskan polimorf, tetapi luka yang dideritanya fatal. Lebih buruk lagi, Raizakia tahu betul bahwa bentuknya yang besar dan kejam hampir tidak memiliki keunggulan dibandingkan dua manusia kecil itu. Tapi dia tidak punya pilihan. Raizakia menunduk sebelum melebarkan rahangnya lebar-lebar. Kuao! Nafas racun hitam mengalir ke arah Yujin dan Siena. Pergilah, Hamel, bisik Siena. Retak. Wing of Prominence melonjak dari punggung Yujin. Bulu-bulu yang berhamburan diberdayakan dengan sihir Siena, dan Yujin merasakan sihir Raizakia, yang telah mendominasi ruang di sekitar mereka, dihancurkan oleh Siena. Swoosh! Bulu-bulunya dibiarkan berserakan, dan secara bersamaan, Yujin menghilang. Lusinan bulu yang berkibar meletakkan jalan baginya, dan dia berubah menjadi sambaran petir hitam, menghindari nafas beracun Raizakia dan menembak ke langit. Siena ditinggalkan sendirian, dihadapkan dengan nafas racun naga hitam. Itu adalah serangan yang sama yang telah mendorongnya ke ambang kematian 2 abad lalu. Namun, Siena tidak takut dengan serangan nafas ini. Mata hijaunya tidak memantulkan kegelapan yang menyengat, sebaliknya, mereka menangkap cahaya yang menembus kegelapan. Itu benar, cahaya. Siena Merdain telah pergi dari neraka setelah perang, tetapi hidupnya terus menjadi neraka. Tanpa cahaya untuk menerangi hidupnya, selalu gelap baginya, dimanapun dia berada. Dia berjalan dengan susah payah, menggunakan kenangan dari masa lalu yang jauh sebagai cahaya lilin untuk memotivasinya. Selama beberapa dekade setelah kembali dari neraka, dia merindukan cahaya yang dia lihat sekarang. Cahaya itu adalah matahari tengah hari, bulan di malam tanpa cahaya, dan bintang-bintang penuntunnya. Itu adalah cahaya yang tidak pernah dia harapkan untuk dilihat lagi selama hidupnya, cahaya yang sepenuhnya miliknya. Kau tidak bisa menelannya, bisik Siena. Racun, kegelapan, dan kekuatan kegelapan Raizakia terlalu lemah untuk melahap cahaya. Dia membesarkan Akasha. Wah! Sebuah lingkaran sihir raksasa muncul di depannya. Hal yang sama berlaku untuknya. Naga itu tidak bisa menelannya. Rentetan nafas putus asa Raizakia tidak bisa melewati sihir pertahanan Siena. Naga hitam buru-buru memutar kepalanya untuk mengubah lintasan nafas karena dia bisa merasakan kematian mendekatinya. Namun, tidak peduli berapa banyak serangan nafas yang dia tembakkan, kematian yang menjulang tidak mundur. Raizakia mati-matian memeras setiap bagian terakhir dari kekuatan kegelapannya dalam upaya untuk menghentikan malapetaka yang akan datang di jalannya. Namun, itu adalah upaya yang api hitam menerobos pertahanannya dengan mudah. Raizakia bahkan tidak bisa mencoba polimorf. Dia tidak mampu membayar waktu. Anehnya, yang pertama kali dia rasakan adalah sensasi hangat. Cahaya kehancuran yang menembus lehernya adalah hangat, tidak seperti sebelumnya, dan bertentangan dengan warna tidak menyenangkan yang dipancarkannya. Dia merasakan berlalunya kehangatan, diikuti oleh rasa dingin yang tiba-tiba. Bahkan panas dari darah yang memuntahkan tidak bisa berbuat apa-apa melawan dingin yang dingin. Visinya mulai miring, dan dia tidak punya suara. Kolam besar kekuatan kegelapan yang berada di dalam dirinya mulai surut tak terkendali. Dia gagal mempertahankan bahkan segelintir kekuatan yang menghilang. Keyuh. Semuanya menghilang. Apa yang dia rindukan, apa yang sangat dia dambakan, begitu banyak sehingga dia memilih untuk menjadi naga iblis. Apakah ada hal seperti itu sejak awal? Yang diinginkan Raizakia, bahkan dengan mengorbankan dirinya sendiri, adalah nyawa. Dia sudah kehilangan kehormatan dan kemuliaan saat dia jatuh. Dia terobsesi dengan hal-hal itu karena dia telah kehilangan mereka. Dia telah berusaha untuk memperbarui apa yang telah hilang dan semua untuk melindungi dirinya yang sombong. Terlepas dari kerusakannya, dia telah meyakinkan dirinya untuk menjadi agung, absolut, dan mulia. Siapapun yang gagal memahaminya tidak penting. Tapi sekarang, semuanya kehilangan makna. Dia merasa semuanya. Apakah seperti ini sejak awal?
Dia tidak merasakan kemarahan yang mendidih, dan dia juga tidak merasa ragu terhadap dirinya sendiri. Dia telah menantang nasibnya dengan cara korupsi sekali sebelumnya, tetapi dia tidak lagi memiliki sarana untuk melawannya lagi. Itu sudah berakhir. Naga iblis akhirnya mencapai kesimpulan seperti naga saat kepalanya dipotong, dan hati naganya hancur. Kamu bukannya tidak penting, Raizakia mengakui. Sebaliknya, aku adalah eksistensi yang tidak penting. Jika dia selamat, dia bisa melanjutkan hidupnya yang arogan. Tapi sekarang dia sekarat, dia tidak bisa lagi sombong. Raja Naga, yang telah dia bunuh dengan tangannya sendiri, dan yang lainnya yang mati di tangan Raja Iblis, telah mati sebagai naga. Mereka telah mati untuk dunia. Namun, kematian Raizakia bukanlah salah satu kehormatan atau kemuliaan seperti itu. Naga iblis yang jatuh hanya membayar hutangnya. Kematiannya adalah penebusan yang terlambat untuk dosa-dosanya. Raizakia tertawa tanpa merasa kasihan pada kematiannya yang menyedihkan dan menyedihkan. Mungkinkah kematianku lebih buruk? Raizakia menghela nafas panjang sambil menggerakkan matanya. Dia melihat Yujin saat penglihatannya menjadi gelap. Dia melihat pedang penghancur dipegang di tangan Yujin. Kalau saja dia mati oleh cahaya itu 3 abad yang lalu. Raizakia memejamkan mata dengan penyesalan.